Oke, silakan Pak Made. Nggih niki Bang yang demun ini hari ngejar niki. Nggih. Niki mengingat upacara Fitriyatnya niki bisa dikatakan sebuah upacara yang sangat strategis niki minat yang karena Nggih. semua orang pasti akan ke sana. Nggih, betul. Pertanyaannya niki begitu banyak penjelasan panjang dan lebar mengenai masalah tingkatan-tingkatan upacara Fitriyatnya niki. Niki yang tidak menemukan wujud nyatanya dari tiap-tiap tingkatan nike itu yang mana sih yang paling cocok menggunakan tingkatan tertentu? Contohnya yang niste. Siapa sih orang-orang yang pas menggunakan upacara seperti itu, madya dan utama? Karena Tiang pernah baca beberapa artikel yang mengatakan sebuah tingkat kesuksesan upakaryatnya itu tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama, eh, tidak boleh berutang, tidak boleh menjual aset, dan yang ketiga, keikhlasan dari yang melaksanakan, dan keempat, dia adalah sang sadaka yang melaksanakan atau sulinggih yang melaksanakan. Kemudian Tiang pernah konsultasi dengan sulinggih yang ada di sini. Beliau sempat menjelaskan, nanging Tiang belum cukup puas dengan jawaban itu. Katanya untuk Banten Fitriyatnya nih ke ada Banten yang harus ada, dan ada juga yang tidak perlu ada, tidak wajib ada. Berarti ada Banten utama, ada Banten tambahan. Niki yang bingung setelan sistem madi utama nih ke di mana? Kemudian siapa sih yang berhak atau yang layak menggunakan setiap tingkatan upakaryanya yang sudah ditentukan berdasarkan teks? Karena yang eling dulu ide Kak Lingsel pernah ngendikang jangan kita beriatnya dengan sugih mata pelacur ataupun lacur mata pesugih kan seperti itu. Nggih. Kemudian niki minat tiang, kalaupun ada, kalau boleh tiang minta, yang ingin sekali dibuatkan sebuah diktat begitu misalnya, biar setiap generasi yang mendatang itu bisa memiliki satu pedoman khusus, biar mereka tidak bingung lagi ke sini ke sana kemari mencari data yang pasti. Karena di sini yang tiang lihat beberapa kali upacara fitriyatnya di tempat tiang, di desa pekraman tiang, ini masih orang bingung, ini apakah masuk di niste, apakah madya, apakah utama? Karena di sini setiap orang melaksanakan upacara fitriyatnya, baik dia mampu, baik dia tidak mampu, bantennya pukul rata nih. Okay. Tidak ada pilih-pilih baik si mampu maupun tidak mampu, bantennya ini pukul rata ya, seperti ini. Kemudian ada lagi satu pertanyaan tiang niki yang penasaran dari dulu mengenai angka 108 nih itu. Niki sebenarnya asalnya dari mana sih kok bisa angka 108 itu menjadi angka yang bisa dibilang angka yang begitu memiliki power yang luar biasa sehingga itu digunakan sebagai menjadi angka yang spesial lah dalam agama Hindu. Ya, sebenarnya itu terkait dengan besar kecil upacara, kita tidak bisa membuat standar yang yang ketat begitu. Sama dengan upacara dewayatnya, ketika bicara nisto di Besakti tentu tidak sama dengan nisto di pura Paibon kita itu ya. Nah, karena di situ upacara itu mengenal Panca Siddhartha, itu Dharma Siddhartha ada 5. Iksa, sakti, desa, kala, tatwa. Iksa itu tujuan, sakti kemampuan. Bagi kemampuannya di 100, ketika dia mengeluarkan 1 tentu nista. Tapi bagi yang punya 100 mengeluarkan 33 karena alokasi untuk dharma itu adalah 33. Dharma arta kasih daning dharma sepertiga, arta kasih daning kama sepertiga, arta kasih daning arta sepertiga. Jadi yang punya 100 memang standarnya ya harus 33,3.
Jadi inilah yang sepadan. Tapi bagi yang punya 10, kemudian harus disamakan dengan yang keluar 33 nih, besar pasak daripada tiang ini. Nah, maka dia kalau dia nilainya 10 ya 3, dia tidak 33, ya 3,3. Jadi ini mesti dibuat varian. Tetapi ketika kita bicara ngaben ya di Bali begitu. Ketika dia ngaben di Bali, dia ngaben permangkin, silahkan dia menggunakan kemampuannya. Ya. Kalau memang dia hanya mampu di ngaben swasti geni dengan biaya yang kecil begitu. Tapi tetap bagi yang tidak mampu swasti geni itu menjadi besar ya. Tapi bagi orang kaya swasti geni itu memang kecil, bahkan ngaskara di rumah pun tidak. Cukup setelah menjelang mengirim, ya sebelum mengirim dilakukan upacara pemetikan dan askara di setra itu bisa. Kalau dia ngaben permangkin. Ya, silakan bagi yang mampu gunakanlah kemampuan finansialnya sepanjang tidak merugikan yang lain. Artinya ketika dia punya kekayaan lumayan begitu, ternyata dia menggunakan jasa banjar atau krama, harus ngayah berhari-hari demi ritualnya, tentu ini sudah menyengsarakan yang lain. Ya, karena dia menggunakan power finance-nya. Itu nih. Karena sekarang kan tidak cukup masyarakat hanya ngayah saja, cukup dengan istilah dulu dengan nasi atekor gitu, tidak cukup orang. Karena pulsa tidak bisa diganti dengan nasi atekor begitu. Nah, maka dengan demikian dia harus, kalau dia orang besar, mohon maaf di para puri dan sebagainya, juga harus dia mengertikan jangan sampai ritual menimbulkan kemiskinan di race growth. Karena demi ngayah mempertahankan privilege kelompok tertentu, niki mohon maaf, ini kritik sosial yang saya lakukan. Dan makanya sering sekali dalam aspek sosial kita di Bali itu mengenal nyit sitying, amis, kacerikan. Selalu yang kecil jadi korban begitu. Karena bagi kelompok elitis di masyarakat, ketika dia datang ke masyarakat kecil, dia tidak akan ngambil pekerjaan, tapi justru menek di Gunung Rate, kemudian minta disuguhkan kopi, medulang, dan mesahab gitu. Ini sering terjadi, mungkin Mangkuwayan tahu seperti itu. Tapi masyarakat kecil yang sudah liking, saputnya kan dia, tapi tidak sempat nyuci saput, kamen, dan sebagainya di masyarakat ini ya, itu tetap hanya menjadi korban. Nah, di sini pentingnya, maka ada konsepnya seperti apa dilakukan dalam aspek sosial. Jangan sampai kita menunjukkan kehebatan kita, privilege kita, status identitas kita, tapi justru kita melakukan penjajahan di wilayah upacara. Ini, maka dari itu kalau begitu faktanya, benar sekali apa yang disebut dengan ngaben masa di desa. Ngaben masa inilah proses keadilan. Dengan catatan tetap juga bisa tidak adil seandainya seorang satu keluarga di mana dia sudah balu, lakinya yang situ tidak punya anak, dikenakan biaya besar, ya sama dengan yang lain bagi yang mampu ini juga tidak seimbang. Maka dari itu yang paling penting sekarang adalah bagaimana ritual kita ini, mohon maaf, ini patus yang menjawabnya. Kalau ngaben ritual ngaben masa ini, misalnya 3 tahun sekali, dia harus mengumpulkan patusnya siapapun dia jadi berhak mendapat patus yang sama. Sehingga disinilah dia terbantu. Jadi kecil, cenik, lantang itu bahasa Balinya. Nah, sehingga demikian kita tidak perlu, maka ke depan kalau memang dibentuk seperti itu silahkan. Dan saya sudah mulai, mohon maaf ini sebagai satu bentuk terobosan, karena bagaimanapun masyarakat saya lebih masyarakat pertanian yang tidak memang efektif bekerja di sawah karena generasi muda ini sudah ngambil pekerjaan di bangunan. Ya, bangunan ini loh, bangun steel Bali dan sebagainya, mereka sudah di sektor jasa. Ya. Jadi kalau sekarang ngaben masa ngayahnya 2 bulan begitu, bayangkan 2 bulan mereka tidak kerja. Kemudian peson-peson untuk ngaben itu mereka sudah berutang. Untuk ngayah 2 bulan mereka tidak kerja sudah ngutang. Jadi ngabennya kembali membuat kesengsaraan jadinya. Akhirnya kami melakukan terobosan selaku insuran lah, asuransi setiap bulan Rp1 selama 5 tahun kita sudah 3 juta, kemudian kita kelola. Nah, sehingga satu kakak berapapun anggota akan mendapatkan hak-hak yang sama, baik yang ini. Jadi kita subsidi silang ini. Nah, akhirnya apa? Setiap satu orang meninggal langsung diaben. Tuh dengan uang kemampuan berapa ya dapat asuransi, jadi aman mereka. Dan ngaben masanya sudah mereka tidak perlu ngayah lagi ke desa karena masalahnya di sinilah solusi.
Maka kita katakan bagaimana peranan lembaga adat ya mesti harus berperan mencari inovasi, great fighting, melakukan perubahan khususnya di Bali sehingga meringankan beban masyarakat. Karena sektorial kita sekarang ini sudah banyak dijawab oleh kelompok pendatang. Contoh, mohon maaf, ini sopir-sopir sekarang sudah orang Timor di sini di Bali. Ya, orang Timor semua di Bali ini mungkin. Ya. Kemudian belum lagi sektor yang lain pekerja kita karena orang Bali itu dianggap ambil tenaga kerja Bali itu banyak liburnya. Ya, walaupun sebenarnya sektor pariwisata di situ sih memang hidup dari agama ini, yaitu agama budaya, itu kita sadari seperti itu. Tinggal sekarang perlu kelola. Bagaimanapun sekarang kita berritual kita di Bali harus dapat memberikan asas manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan tentang standar yang bisa dilakukan dalam upacara pengabenan ini. Kemudian siapa yang boleh menggunakan ini itu gitu misalnya tentang standar itu sebenarnya produk politik kebangsaan di zaman dulu ya. Tentang bandar apa yang harus ada, saya selalu syaratkan yang adalah nasi angkep bubur pirate gitu misalnya. Dios kameligi panjang hilang. Ya, ini harus ada pada standar pengabenan yang manapun dia masuk. Ya. Sementara yang lainnya misalnya cek-cek itu tidak mesti harus ada di cek-cek itu. Cukup dengan pengadang-adangan saja. Ya, bebangkit misalnya. Maka Hukon Pisang Jati misalnya. Ketika pengabenan besar dia ada, tapi ketika pengabenan kecil tidak mesti. Maka beberapa literatur saya temukan bahwa ketika tidak ada Pisang Jati, Hukon Guriage itu kita bisa menggunakan guru piduke. Jadi bantuan guru piduke itu bisa pengganti. Bisa bebangkit, bisa diganti dengan tebasan Durga Dewi. Pula Gembal bisa diganti dengan tebasan Samaniloke. Jadi sebenarnya literasi kita ini sudah banyak sekali memberikan opsi. Misalnya kemarin ketika saya mau Purwodaksina harus menggunakan sampi gading begitu. Karena sampi itu pemadainya lah kukur. Kita cukup lakukan kukur, udah biaya irit itu. Sekarang di Bali orang nyewa sapi aja sudah 1 juta itu memperbayang, tahu persis itu. Ya, belum lagi kendaraannya menaik turunkan gitu. Nah, jadi inilah kembali agama-agama simbol ini betul berasa ribetnya. Ya, kita harus siap. Maka itu yang sugih sudah mata pelajar gimana caranya? Yang sugih silakan yang banyak, tapi jangan menjadikan yang kecil itu, yang miskin itu korban eksploitasi demi mempertahankan status quo-nya. Cuman itu saja yang kita inginkan. Karena situasi saat ini ampuraya kalau bahasa Bali nyena orang ngayah sesai sementara perut ini butuh isian. Karena terus terang perut masih menjadi kebutuhan kedua saat ini. Sekarang yang paling penting kebutuhan dasar adalah beli pulsa dan beli paket pada HP ini. Karena apapun ini, ya. Apalagi di masa pandemi saat ini kalau kita tidak punya paket, bagaimana bisa anak-anak kita sekolah menerima pelajar sementara untuk beli paket ya sudah tidak bisa, itu gimana? Apa kita harus korbankan anak-anak kita sekolah tidak bisa beli paket demi ngaben gitu. Inilah pentingnya sekarang ada problem solving, jalan keluar yang diberikan setiap problem yang ada, setiap masalah yang ada. Saya kira demikian ya yang bisa dari Pak Sutarman. Silakan yang lain. Tadi Pak Sutarman sudah masuk, kedengaran udah. Berikutnya dari Pak Made Karyawan. Silakan Pak Made. Pak Made Karyawan. Minum dulu nih, haus lagi. Kalau belum muncul, silakan Pak Gede Yusuf dulu. Suksema. Ide yang Gede dia niki hanya satu nih apa namanya yang Pak Gede Yusuf ya silakan dari Samarinda nih ide Samarinda pun apa PPKM mereka udah sangat tinggi juga sama dengan di Bali juga nih niki kasus yang apa namanya yang nyata nih kebetulan di keluarga tiang niki yang satu nih sampun Kingsan Ringgeni, yang satu ini masih di ini mentitip di rumah duka. Bagaimana beda perlakuan yadnya nih itu mantan yang tak kenin. Kenapa Kingsan digeni? Yang Kingsan digeni nih satu tuh ibunya kebetulan kemudian makin suaminya
masih dititipkan di rumah duka nih ke. Untuk Siapa pelaksanaan yang beda berkisah di geni pelaksanaan niki? Siapa yang berkisah di geni? ibunya nih ke. Ibunya apa istrinya? Ibunya. Ah, oke. Kemudian suaminya meninggal juga nih ke, makin dititip di rumah duka nih ke, belum dikremasi nih ke. Oke, puniki ya. Tadi saya lupa dengan Pak Sutarman tentang 108 ya. Ya 108. Ampura ke-mute Ida. Ida ke-mute. Ida Enggak. ke-mute. Ke-mute. Dewi. Karena kita lihatin cuma satu aja. Oke. Nah, yang 108 ini ya, yang 108 dari Pak Sutarman tadi saya lupa jawabnya sebelum saya jawab dari Pak Yuse ya. 108 itu sebenarnya bagaimana orang mengakali nilai 9 itu bisa dikembangkan karena 9 itu bervariasi. Misal di Bali kita mengenal 225, tidak satu skutus lagi. Ya, 225. Kata 225, 2 tambah 2 tambah 5 ya 9 nih. Kemudian satu skutus, 1 tambah 0 ya 0, 1 ditambah 8 ya 9. Jadi skornya semua 9. Tadi saya sebutkan nasihat bubur piratenya 54, 54, 54 juga 9. 54 juga 9. Kemudian 54 tambah 54, 108. 108 juga 9. Nah, kira-kira dari mana ini? Dalam sebuah mitos, ketika Dewa Brahma menguji Dewa Ganesha, kita bicara masalah mitos karena ruang dan waktu dia. Di situ Dewa Ganesha ternyata tidak mampu seluruhnya menebak berapa sih jumlah kepala Dewa Brahma. Dalam kisah Brahma nih. Mengapa? Karena lontar gunung yang dipegang oleh Ganesha sudah tidak memiliki kesidian karena sebagian sudah hancur dibakar oleh Dewa Durga. Ya, karena kenyataannya kepalanya cuma dilihat 4, makanya disebut Brahma Catur Mukha. Tapi ternyata ada kepala yang tersimpan di dalam lagi 1. Karena kasihan Dewa Siwa, ya Dewa Siwa itu kasihan nanti anaknya akan ditadah oleh Brahma karena tidak mampu menebak berapa jumlah kepala daripada Brahma begitu. Ini agama mitos loh niki, jangan dikatakan kapan terjadinya, mohon maaf ini. Ya. Akhirnya Dewa Siwa memotong kepala 1 Dewa Brahma yang ada di hulu hatinya. Dari potongan ini, dari punggalan ini, bahasa Bali mengpungal begitu, keluarlah darah menyecer. Ceceran darah inilah sejumlah 108 tetesan. Jadi 108 ini, ya, inilah kemudian menjadi dengan, maka angka 108 itu adalah angka penyupatan, angka ruatan untuk menyomyokan dengan, ya, dalam diri manusia, buta dengan itu. Ya, jadi dia adalah bagian dari angka redemption, penebusan dari aspek kekuasaan yang menyebabkan alam ini berwujud demonik. Maka kita kenal bukan hanya tasbih, genitri yang 108, maka segahan yang paling banyak pun di Bali disebut segahan cacan, jumlahnya 100 kudus. Ya, jadi suku kudus itu jumlahnya sebenarnya 9. Di mana angka 9 itu adalah Nawa Duara. Ya, Nawa Duara artinya 9 lubang. 9 song. Song mana itu? Itulah song biologis. Ya. Maka oleh sebab itu mesti harus disomyo ini melalui lubang mistis. Ini bahasa filosofi ini, mulai dari ubun-ubun, selaning lelata, ujung hidung, ya, kemudian ring redaya, kemudian ring pusar, sampai akhirnya lubang terakhir pada lubang kaki kiri disebut dengan ulupun. Jadi di sini ada keseimbangan
lubang mistis dan lubang biologis. Ini adalah bagi yang penekun dunia spiritual. Nah, ini jadi angka 100 kudus. Demikian dulu Pak Sutarman. Nah, masalah Pak Gede Yuse terkait tentang perilaku yang harus dilaksanakan. Jadi istrinya sudah mengkingsan di geni, demikian ya Pak Yuse. Mertua nih ke ring geni. Ibu kandungnya ring mengkingsan ring geni. Nah, mengkingsan di geni, sementara sekarang mantunya masih suaminya dititipkan. nggih. Silakan saja, kalau mau diaben, mantunya boleh diaben, kalau mau kingsan di geni, bisa dikingsan di geni. Kalau memang tidak bisa kingsan di geni, ada pekuburan, silahkan dikubur. Itu tidak ada pengaruhnya antara satu yang sudah dikingsan di geni dengan satu yang masih dititip di rumah duka, demikian. Oke. Jadi kalau memang mau diaben, abenkan yang mau kingsan di geni ini. Bersama jasad mantunya. Ini sama-sama masih di sana, di Banjarmasin, di Samarinda, di Jakarta, kebetulan di Jakarta di keluarga tiang. Hah? Di Jakarta, kebetulan di Jakarta nih. Oh, di Jakarta, kedua-duanya di Jakarta. Nggih. Untuk ini yang di rumah itu kalau ngaturan ke apa namanya biasa punjung dengan api juga kalau biasa nih. Oh, penapi? Kalau dia yang di rumah kalau ke sehari-hariannya nih ke untuk ngaturan api nih ke yang Sapuniki, kalau yang metitip di rumah duka itu memang tidak ada ngulapin atmo dibawa ke rumah. Nah, kita butuh selama di rumah duka ini tetap memunjung di tempat di mana kita menitipkan jasad itu. Tapi kalau memang ada udah upacara ngulapin misalnya, kita bawa ke rumah kita, jadi jasad saja dititip di rumah duka, maka badan simboliknya untuk linggih roh itu yang masih berupa Petro itu, apakah dengan sanga urip, tatakan dengan tigasan, bisa kita ulapan di perempatan, ajak pulang, atau di tempat penitipan kita ulapin ajak pulang, cukup kita memunjung dari rumah saja. Kita nih, tapi sering kadang-kadang tidak afdol kalau mayat itu pasti atman masih ada di sekitar mayatnya, dia bilang begitu. Ini sering orang seperti itu berpikirnya. Tapi kalau memang sudah ulapin dibawa ke rumah bisa saja. Sama dengan kondisi orang misalnya jasadnya memaling. Memaling itu ketika tidak ada dewasa, maka jasadnya tidak ditinggalkan di rumah, diinapkan di rumah, tapi segera dibawa ke kuburan. Tetapi rohnya di mana gitu? Rohnya tentu namanya memaling, belum bisa ikhlas diterima oleh penguasa kuburan, maka rohnya tetap tinggal di rumah. Maka memunjungnya di rumah. Demikian Pak Gede Yusuf. Oke. Semua juga semua. La